Pak Prabowo ini kan baru setahun. Saya jujur ya, pilihan presiden yang diberikan kepada saya kemarin itu gak ada satupun yang membuat saya terpanggil. Jujur. Tapi apapun yang dipilih masyarakat, kita harus fair. Jangan sampai 5 tahun itu berakhir pora-poranda. Kita kan juga gak mau gitu. Karena kalau Bapak kenapa-napa, kita juga kenapa-napa gitu. By the way Densu, tapi kalau misalnya ngomong politik gini, pernah gak ditelepon untuk bilang, udahlah lu gak usah ikut-ikutan politik gitu? Saya pernah ditelepon ditawarin untuk menjadi bagian dari politik dengan penawaran yang sangat menggiurkan. Kemudian Sudah jadi apa? saya nggak bisa bocorin, cuma pastinya salah satu ya penting lah gitu dengan Staf sus. ya di daerah situ lah ya. Tapi kemudian saya nggak bisa bocorkan, ya nggak enak juga. Terus kemudian dengan ya nilai-nilai materi yang bisa cukup baik gitu loh. Kenapa ditolak? Karena saya ngerasa belum kesana panggilan saya. Saya masih merasa saya masih harus mengerjakan apa yang saya harus kerjakan sekarang. Tapi saya siap membantu. Membantu untuk apa? Membantu untuk menjaga negara ini menjadi lebih baik sebagai bagian dari warga negara. Saya nggak ngerasa kontribusi saya gede kok. Tapi dengan kalau misalnya dengan apa yang saya punya bisa membantu, saya kasih gitu. Saya mulai ada panggilan ke sana karena saya melihat bahwa mungkin usia di mana ya sudah waktunya saya Sudah berhikmat. ya, dulu saya bantu negara lewat jadi atlet. Bela negara sebagai atlet, sebagai bagian dari tim nasional, wajah dari tim nasional. Sekarang ya dengan saya dikasih kepercayaan oleh masyarakat, mungkin lewat podcast, lewat mana ya. Kalau misalnya saya bisa bantu dengan bersuara, kenapa tidak gitu. Cuma saya juga tidak mau kemudian saya menggunakan suara saya hanya untuk sekedar mengejar exposure. Karena untuk mengejar exposure itu buat saya tidak fair sekali. Kemudian saya menunggangi kondisi politik dan isu sosial yang ada di dalam, tapi saya tidak punya ketulusan